Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan terlebih dahulu di-subscribe dan di-like Samlawi Ova Channel, karena subscribe dan like itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu kembali di Samlawi Ova Channel di dalam pembelajaran bahasa Inggris bersama Mrs. Eka Farida Widiawati. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Bentuk kalimat aktif dan pasif mungkin sudah tidak asing di dalam telinga kita. Tidak hanya di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Inggris juga dikenal kalimat aktif dan kalimat pasif. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai kalimat pasif atau passive voice. Sekarang yang pertama, the different active voice and passive voice. Apa sih bedanya kalimat aktif dan kalimat pasif? Active voice and passive voice sering disebut sebagai kalimat aktif dan kalimat pasif di dalam bahasa Indonesia. Active voice atau kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan passive voice, kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Ini ada contoh masih dalam menggunakan kalimat bahasa Indonesia ya. Misalnya contoh kalimat aktifnya, Maimunah membeli pisang. Dalam sebuah kalimat terdiri dari subjek, predikat atau verb, lalu diikuti oleh objek. Pada kalimat Maimunah membeli pisang, subjeknya adalah Maimunah. Membeli adalah predikatnya, pisang adalah objek. Sekarang, bagaimana cara merubahnya ke dalam bentuk kalimat pasif? Dalam bentuk kalimat pasif, objek pada kalimat aktif berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Jadi posisinya ditukar. Yang tadinya objek pada kalimat aktif berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Tadi objeknya adalah pisang. Sekarang kita rubah ke dalam kalimat pasif. Pisangnya kita letakkan di awal. Lalu kalimat aktifnya adalah membeli. Nah, sedangkan pada kalimat pasifnya membeli berubah menjadi dibeli. Karena pada kalimat pasif subjeknya dikenai pekerjaan. Lalu dibeli siapa? Dibeli Maimunah. Maimunah tadi menjadi subjek pada kalimat aktif. Sekarang dia berubah menjadi objek pada kalimat pasif. Jadi kalimat pasifnya berubah jadi pisang dibeli Maimunah. Yang harus kalian ingat adalah jadi subjek pada kalimat aktif adalah objek pada kalimat pasif. Jadi jangan sampai tertukar posisinya. Sekarang bagaimana cara membuat kalimat pasif? Rumus passive voice tergantung pada tenses yang dipakainya. Nah, di bawah ini ada beberapa tenses yang biasa dipakai menggunakan passive voice. Yang pertama, simple present tense. Untuk kalimat aktif pada simple present tense terdiri dari subjek, lalu diikuti oleh kata kerja pertama, lalu ditambahkan s atau is di belakang kata kerjanya. Ini untuk subjek he, she, dan it. Lalu untuk subjek I, you, they, dan we di belakang kata kerja pertamanya tidak ditambahkan s atau is. Sekarang misalnya ada contohnya, misalnya kalimatnya Munaro it sebelah. Bagaimana kita bisa tahu kalau kalimat Munaro it sebelah ini adalah kalimat dalam simple present tense? Kita bisa lihat ada huruf S di belakang kata kerjanya. Munaro ini subjeknya adalah si. Jadi di belakang kata kerja pertamanya harus ditambahkan S atau IS. Sekarang, bagaimana cara merubah kalimat aktif pada simple present tense berubah menjadi kalimat pasif?
Kalimat pasif pada simple present tense terdiri dari subjek, lalu ditambah to be, are, am, dan is. To be yang dipakainya are, am, dan is ya. Lalu ditambahkan kata kerja bentuk ketiga, lalu ditambahkan kata by, lalu ditambahkan objek. Pada passive voice yang harus kalian ingat, kata kerja yang digunakannya adalah kata kerja bentuk ketiga. Untuk semua passive voice menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Itu yang harus kalian ingat ya. Sekarang coba kita rubah kalimat aktif pada simple present tense. Contohnya misalnya mau naruh it seblak. Sekarang kita rubah coba ke dalam kalimat pasif. Yang tadinya objek seblak, seblak sebagai objek, sekarang seblak posisinya berganti menjadi subjek. Letaknya di awal. Seblak, seblak ini adalah benda. Berarti to be yang dipakainya adalah is. Lalu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga dari kata it, yaitu eaten. Lalu diikuti oleh kata by, lalu diikuti oleh objek. Jadi berubah, seblak is eaten by Munaro. Sekarang yang kedua, simple past tense. Pada kalimat simple past tense, pada kalimat aktifnya diikuti oleh subjek, lalu diikuti oleh kata kerja bentuk kedua, lalu diikuti oleh objek. Munaro at seblak. Bagaimana kita bisa tahu kalau Munaro at seblak adalah contoh dari kalimat simple past tense? Kita bisa lihat di setelah kata subjek itu diikuti oleh kata kerja bentuk kedua. Jadi kita bisa tahu kalau kalimat ini adalah contoh dari simple past tense. Kata kerja pertamanya it, kata kerja keduanya at, kata kerja ketiganya adalah eaten. Jadi it, at, eaten. Sekarang bagaimana cara merubah ke dalam bentuk kalimat pasif pada simple past tense? Seperti biasa, yang tadinya objek berubah jadi subjek, lalu diikuti oleh to be. Nah, to be pada simple past tense ini yang digunakannya hanya was atau were. Lalu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, lalu diikuti oleh by, lalu diikuti oleh objek. To be was itu hanya untuk subjek I, he, she, dan it. Sedangkan to be were itu untuk subjek you, they, dan we. Nah, pada kalimat tadi menaruh at seblak, jadi berubah ya, seblak jadi di depan, di awal jadi subjek, lalu diikuti oleh to be was, lalu diikuti oleh kata kerja ketiganya yaitu eaten, baru diikuti oleh by, lalu diikuti oleh subjek pada kalimat aktif. Jadinya berubah jadi seblak was eaten by Munaro. Sekarang yang ketiga, present continuous tense. Yang harus kalian ingat apabila pada tenses continuous tense itu selalu diikuti oleh kata kerja bentuk ing. Pada tenses present continuous tense, kalimat aktifnya terdiri dari subjek, ditambah verb ing, lalu ditambah objek. Misalnya contohnya, Munaro is eating seblak. Bagaimana cara merubahnya ke dalam kalimat pasif? Seperti tadi ya, jadi subjek ditambah to be. To be yang digunakannya adalah are, am, atau is, lalu ditambah kata being. Lalu ditambah kata kerja bentuk ketiga, lalu ditambah objek. Yang harus kalian ingat, pada kalimat pasif, verb ing-nya berubah menjadi being. Jadi sudah tidak menggunakan verb ing lagi. Misalnya contohnya, tadi Munaro is eating seblak. Berarti berubah menjadi seblak. Seblak adalah kata benda, berarti to be-nya adalah is, lalu diikuti oleh kata being. Being ini adalah perubahan dari kata verb ing. Jadi seblak is being, kata kerja ketiganya adalah eaten by Munaro. Jadinya seblak is being eaten by Munaro.
Sekarang yang keempat, simple future tense. Simple future tense pada kalimat aktif diikuti oleh subjek, lalu diikuti oleh to be will, lalu diikuti oleh verb one, lalu ditambahkan objek. To be will digunakan untuk semua subjek ya. I, you, they, we, he, she, dan it. Jadi semuanya menggunakan to be will pada simple future tense. Misalnya contohnya, Munaro will eat seblak. Sekarang bagaimana cara merubah ke kalimat pasifnya? Subjek ditambah will be. Jadi setelah kata will ditambah kata be, baru diikuti oleh verb 3, lalu ditambahkan by, lalu ditambahkan objek. Jadinya berubah, seblak will be eaten by Munaro. Yang kelima, present perfect tense. Pada present perfect tense, kalimat aktifnya diikuti pertama oleh subjek, lalu diikuti oleh have atau has, lalu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, lalu diikuti objek. Kebetulan untuk present perfect tense, to be and kata kerja yang digunakannya sudah kata kerja bentuk ketiga ya, jadi sudah tidak usah dirubah lagi seperti tenses yang lainnya. Nah, to be have itu untuk subjek I, you, they, dan we. Sedangkan to be has itu untuk subjek he, she, dan it. Contoh kalimat pada kalimat aktif, Munaro has eaten seblak. Nah, sekarang pada kalimat pasif bagaimana cara merubahnya? Seperti tadi, diikuti oleh subjek. Subjek ini setelah tadi pengganti dari objek ya. Lalu diikuti oleh have atau has, lalu diikuti been. Jadi setelah have dan has ditambahkan kata been di belakang to be-nya. Baru diikuti oleh verb 3, lalu ditambahkan by, lalu ditambahkan objek. Posisinya berubah. Yang tadinya Munaro sebagai subjek, sekarang Munaro sebagai objek. Seblaknya sekarang berubah menjadi subjek. Jadinya seblak has been eaten by Munaro. Yang keenam, past perfect tense. Kalimat aktif pada past perfect tense itu diikuti oleh subjek, lalu ditambahkan to be had, lalu ditambahkan verb 3, lalu ditambahkan objek. To be had itu untuk semua subjek ya. I, you, they, we, he, she, it. Semuanya menggunakan to be had. Ini juga sama, sudah menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi tidak berubah lagi kata kerja bentuk ketiganya. Jadinya misalnya contoh kalimat aktifnya, Munaro had eaten seblak. Nah, pada kalimat pasifnya, subjek, lalu diikuti oleh kata had, lalu diikuti oleh kata been, lalu diikuti oleh verb 3, lalu diikuti oleh by, lalu diikuti oleh objek. Yang tadinya Munaro had eaten seblak, jadi posisinya berbalik. Jadinya seblak had been eaten by Munaro. Ingat, setelah to be had ditambahkan kata been. Sekarang yang ketujuh, passive voice juga bisa digunakan pada models. Models ini adalah kata yang membantu kata kerja. Models itu terdiri dari can, will, shall, might, must, could, would, should, might, dan ought to. Pada kalimat aktif, pada modals, setelah subjek diikuti oleh modals, lalu diikuti oleh verb one, lalu diikuti oleh objek. Misalnya, kita ambil salah satu modals yang ada di atas, misalnya kata can. Kita masukkan dalam kalimat, Munaro can eat seblak. Sekarang kita rubah ke kalimat pasifnya. Subjek ditambah modals. Nah, setelah modals, tadinya verb one, kita tambah jadi be ya. Verb one-nya berubah jadi be,
lalu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, lalu diikuti oleh objek. Jadinya seblak can be eaten by Munaro. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian memahami pembelajaran yang sudah diberikan. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat walaupun hanya belajar di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.